Walaupun mereka bukan band pertama yang membawakan jenis musik ini, tapi kalau kita ngobrolin tentang new metal dan mendengar istilah hip metal atau rap metal saat ini, mungkin Limp Bizkit lah yang langsung terlintas di pikiran kita. Kontroversial, sensasional, dan provokatif. Tiga kata ini mungkin sangat melekat dengan citra band ini. Dari segi musik, selain lantunan vokal dan rap yang diteriakkan oleh Fred Durst, beat drum John Otto dengan balutan distorsi low-nya Wes Borland membuat kata hip dan metal sangat cocok bagi band ini. Ditambah dengan petikan bass Sam Rivers dan cabikan turntable-nya DJ Lethal, semakin membuat lagu-lagu Limp Bizkit kaya dan penuh kejutan. Tapi, dari mana semua ini berasal? Apakah mereka hanya mencoba formula baru? Atau ini hanya merupakan suatu bentuk dan cara mereka untuk bisa dikenal di dunia musik? Mari kita bahas. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, kita langsung aja. Cerita ini kita mulai dari sebuah kota yang bernama Jacksonville di Florida, di mana pada tanggal 20 Agustus tahun 1970 lahirlah seorang anak yang bernama Frederick Allen Main III. Ya, soal kota kelahiran Fred ini, ada yang bilang kalau dia lahir di Gastonia yang berada di bagian utara Carolina. Tapi pada sebuah wawancara, ibunya mengatakan kalau Fred lahir di rumah sakit Memorial di Jacksonville. Tetapi keluarga mereka pindah ke Gastonia yang juga merupakan kota kelahiran ibunya di saat Fred berusia sekitar 1,5 tahun. Tapi setelah remaja, Fred kembali lagi ke Jacksonville setelah ayahnya pensiun sebagai kepala sekolah di sebuah SMA yang bernama Hunter Haas. Ya, kita lanjut lagi. Nama Fred Durst dirubah menjadi William Frederick Durst setelah ibunya menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Bill Durst. Ya, maksudnya pria yang bernama Bill ini adalah ya ayahnya tadi yang bekerja sebagai kepala sekolah di SMA Hunter Haas. Tapi ada beberapa info yang bilang kalau ayahnya pada awalnya adalah police officer. Ya, saya nggak tahu ya gimana ceritanya dia bisa jadi kepala sekolah. Ya bisa aja dia pensiun dari polisinya terus ya jadi kepala sekolah gitu. Atau teman-teman ada punya informasi lain, ya silahkan tambahkan di kolom komentar. Ya, kita lanjut lagi. Fred tumbuh di rumah yang gak asing dengan musik. Masa kecil Fred boleh dibilang cukup berat. Bulian fisik maupun mental sudah menjadi keseharian Fred kecil pada saat itu. Dia dianggap aneh sama teman-temannya karena menyukai musik-musik rap dan hip hop. I was that guy in like 7th grade. I remember like wearing a Michael Jackson jacket and like breakdancing and like in Michael Jackson. Dan keterasingannya ini membawanya pada breakdance, hip hop, punk rock, dan heavy metal. Dan dari sini Fred mulai nge-rap, bermain skate, beatbox, dan DJ. Bahkan Fred juga sempat membuat grup breakdance bernama The Reckless Crew. Ya, setelah sempat menjadi angkatan laut selama 2 tahun, Fred kembali pindah ke Jacksonville bersama ayahnya, ya ayah tirinya. Yang pada saat itu, Fred juga bekerja sebagai penata taman dan seniman tato, sambil terus mengembangkan idenya untuk sebuah band yang menggabungkan elemen rock dan hip-hop. Pada awalnya, Fred Durst sempat bermain dengan 3 band, Split 26, Malachisage, dan 10 Foot Syndicate. Dan saat bergabung dengan Malachisage lah, ya ini bacanya Malachisage, Malachisage, atau gimana nih. Tapi yang penting nangkep ya maksudnya. Oke lah, kita lanjut dulu. Ya, di Malachisage lah dia bertemu dengan Sam Rivers. Singkat cerita, setelah bertemu kembali dalam sebuah pertunjukan, Fred membujuk Sam untuk meninggalkan Malachi dan memulai band baru bersamanya. I think I met Fred in the mall. I was working at Chick-fil-A. I don't even remember how we started talking, and all of a sudden we were like, you know, let's get together and jam. And I knew a couple other people, and we started some weird, freaky, dumb band. Sam Rivers sendiri sudah memulai karir musiknya dari bangku sekolah sebagai pemain tuba dan sempat mendalami gitar sebelum beralih ke bass. Dia mengaku tumbuh dengan musik metal dan seorang penggemar berat Megadeth. Awal pertemuan Sam dengan Fred terjadi di sebuah mall di Jacksonville pada saat Sam bekerja di sebuah tempat yang bernama Chick-fil-A. Singkat cerita, setelah mulai berkenalan dan ngobrol pastinya, mereka pun merasa cocok satu sama lain.
Ya, istilahnya mereka punya hobi yang sama, musik dan skateboard. Dan selanjutnya mereka membentuk sebuah band yang bernama Malachi Sage. Ya, ini alurnya agak maju mundur ya, tapi mudah-mudahan teman-teman ngertilah apa yang saya maksud. Oke, kita lanjut lagi. Ya, entah mereka emang udah kenal duluan satu sama lain, atau memang mungkin Sam pun juga mulai bosen dengan bandnya. Akhirnya Sam Rivers menyetujui ajakan Fred ini. Dan singkat cerita lagi, untuk proyekan baru ini Sam menyarankan nama John Otto sebagai drummer mereka. Ya, sedikit informasi, banyak yang mengira kalau John Otto dan Sam Rivers ini sepupuan, tapi ternyata enggak. Dan hal ini terungkap dalam sebuah film dokumenter Limp Bizkit pada saat mereka merekam album kedua. Ada yang udah nonton? Ya, saya juga belum nonton sih. Ya, kalau teman-teman punya informasi, ya silahkan tambahin di kolom komentar ya. I chose Orange County Drums and Percussion because their drum set has the biggest sound from a drum set and that I've heard. Live-wise, I get really good sound and I can hear what I'm doing. John Otto sendiri adalah seorang drummer yang juga lahir dan besar di Jacksonville. Seorang drummer dengan basic jazz yang sudah bermain di berbagai band lokal sebelum bergabung dengan Limp Bizkit. Dan Sam mengaku bahwa John lah yang menginspirasinya untuk bermain musik. Dan singkat cerita lagi, trio ini pun mulai membuat dan menulis materi lagu mereka. Dan setelah sempat diperbantukan oleh beberapa gitaris, termasuk Rob Waters dan Terry Balsamo, selanjutnya Wes Borland pun bergabung bersama mereka. We hated each other. Yeah, I was working at a coffee house, like late night coffee house, jazz club type place, as a bartender, and he came in and was like, hey, so blah, blah, blah. And I went, because there was all this crap about bands talking crap about each other, and he was like, I heard you say my band sucks. Pertemuan dengan Wes Borland terjadi di sebuah coffee shop di tempat Wes bekerja. Pada saat itu, Wes Borland sendiri sudah bergabung dalam sebuah band. Cuman saya lupa nih nama bandnya. Ya, kalau ada teman-teman yang tahu atau inget, ya silahkan tambahin di kolom komentar ya. Ya, jadi ceritanya, Sam ini sepertinya sering nongkrong di coffee shop tersebut, dan Wes yang saat itu menjabat sebagai baristanya sering adu argumen sama Sam Rivers tentang band siapa yang paling oke. Dan katanya, pada saat itu sebenarnya mereka agak males buat ngajak Wes Borland, karena menurut mereka, Wes Borland termasuk orang yang cukup menyebalkan. We should get him, and everybody's like, oh, he's the biggest ass in the world, and there's no way that guy, man, he just da-da-da. So I go, well, I gotta go to Philadelphia. And while I'm gone, talk to Wes and see if he'll do it, and see if we can't put this band together. Wes Borland sendiri lahir dengan nama Wesley Loudon Borland pada tanggal 7 Februari tahun 75 di Richmond, Virginia. Pada awalnya, Wes lebih memilih drum sebagai instrumen favoritnya. Tapi karena tidak disetujui oleh kedua orang tuanya, Wes pun akhirnya memutuskan untuk belajar dan bermain gitar. Ya, pada saat itu, Virginia sendiri sangat kental dengan musik country dan sejenisnya. Tapi, Wes Borland mengaku kalau dia nggak begitu tertarik dengan musik country dan lebih memilih sound distorsi yang ganas melalui album-album Metallica, Anthrax, dan Testament, termasuk sebuah band punk yang bernama Minor Threat. Dan imajinasinya semakin luas saat mendengarkan sebuah lagu yang berjudul The Noise punyanya Anthrax featuring Public Enemy. Perjalanan musik Wes Borland dimulai bersama adiknya yang bernama Scott. Ya, saya sebenarnya nggak nemu referensi ya apakah di luar rumah Wes Borland juga punya band pada saat itu. Tapi yang pasti, Wes Borland cukup sering nge-jam bersama adiknya. Pada saat itu, Scott yang lebih tertarik untuk bermain bass selalu dijadikan partner jam oleh abangnya, ya Wes Borland. Di saat anak-anak lain menghabiskan waktu mereka bermain apapun di luar rumah, Wes Borland lebih memilih untuk bermain dan mengeksplor musik bersama adik tercintanya. Wes mengaku, sampai hari ini adik saya adalah sahabat terbaik saya di dunia, katanya. Ya, dan sedikit informasi, sebelum bergabung dengan Limp Bizkit, Wes Borland sendiri sudah mengejar passion seninya di sebuah kampus yang bernama Douglas Anderson School of the Arts, di mana Wes mulai mempelajari seni patung dan beberapa special effect. Ya, singkat cerita lagi, dengan bergabungnya Wes Borland, Fred Durst pun mulai memikirkan apa yang akan menjadi trademark bagi mereka. Ya, band ini tidak berjalan begitu saja tanpa visi misi yang jelas. Fred ingin membuat sebuah band besar,
band yang diisi oleh orang-orang yang bisa memainkan jenis musik apa saja. Dan mulai dari sini, konsep Limp Bizkit mulai dijalankan. Kalau kita ngobrolin tentang nama Limp Bizkit sendiri bukan tanpa sengaja. Idenya adalah Fred ingin orang-orang berpikir dua kali sebelum mereka memutuskan untuk mendengarkan musik dari band ini. Ya, nama ini terkesan main-main dan hanya untuk lucu-lucuan. Bahkan sebelum memutuskan nama Limp Bizkit, mereka sempat mempertimbangkan beberapa nama lain. Di antaranya ada Jim Disco, Split Dick Slit, Bitch Piglet, dan Blood Fart. Apa ini coba? Blood Fart. Beyen. Oke, lanjut lagi. Setelahnya, Limp Bizkit mulai menggempur pub-pub lokal dan panggung-panggung komunitas underground. Penampilan mereka yang energik dan gaya musik yang cukup berbeda menjadikan Limp Bizkit dengan cepat mengumpulkan basis penggemar mereka. Bahkan, Sugar Ray yang pada saat itu sudah menjadi band major label, rela untuk jadi pembuka Limp Bizkit pada suatu acara di kancah musik lokal mereka. Ya, waktu pun terus berjalan. Untuk bisa menjadi band kelas dunia, gak segampang membalikkan telapak tangan. Di tempat lain, Fred Durst pun gak tinggal diam. Mulai dari langsung terjun mempromosikan bandnya ke toko-toko kaset, sampai menyambangi SMA-SMA terdekat untuk mengajak para remaja-remaja ini ikut memeriahkan panggung-panggung Limp Bizkit. Ya, di titik ini, label tak kunjung memperlihatkan reaksi positif terhadap apa yang disuguhkan oleh Fred dan teman-temannya. Kedatangan Fred yang mengaku-ngaku sebagai manajer band ini kepada para A&R label pun tak membuahkan hasil. Hingga pada suatu kesempatan, jalan mereka dibukakan oleh sebuah band new metal yang saat itu juga sedang menapaki jalan mereka menuju puncak karir yang bernama Korn. Saat itu, Korn tampil sebagai pembuka Sick of It All di kota tempat para member Limp Bizkit berada. Dan Fred mengundang Fieldy dan teman-temannya untuk minum-minum dan membuatkan tato. Meskipun tato Fred tidak begitu mengesankan alias biasa aja, tapi Fred akhirnya berhasil membujuk Fieldy untuk mendengarkan lagu-lagu demo mereka. Yang saat itu terdiri dari lagu Pollution, Counterfeit, dan Stalemate. Ya, nggak tahu karena kasihan atau merasa senasib dengan perjuangan band ini, akhirnya Korn menambahkan Limp Bizkit ke dalam 2 tur mereka. Dan di titik ini, Limp Bizkit merasa bahwa mereka perlu mengeksplor gaya musik dan permainan mereka. Dan salah satu bentuk usahanya adalah dengan mengaudisi beberapa gitaris lagi yang akan diposisikan sebagai gitaris kedua. Tapi seiring berjalannya proses ini, Wes Borland merasa gitaris baru bukan pilihan yang tepat. Sehingga mereka memutuskan untuk mengajak seorang DJ dari trio House of Pain yang bernama, DJ Lethal untuk bergabung memperkuat skuad ini. Pertemuan dengan DJ Lethal yang aslinya bernama Leor Diman ini terjadi pada saat House of Pain sedang melakukan tur terakhir mereka di Jacksonville, dan Limp Bizkit diminta untuk menjadi pembuka mereka. Ya, singkat cerita, mereka pun menjadi akrab satu sama lain, sehingga pada suatu kesempatan DJ Lethal diminta untuk bergabung dengan band ini. Dan tawaran ini pun langsung diiyakan oleh Lethal. Dan semenjak itu, DJ Lethal pun bergabung dengan Limp Bizkit sebagai personil kelima mereka. Tapi sebelum mereka melangkahkan kaki lebih jauh, dan bahkan sebelum mendapatkan kontrak rekaman, sebuah masalah mengakibatkan Wes Borland memutuskan untuk keluar dari band. Bahkan sebuah kejadian hampir saja merenggut nyawa para personil band ini. Di tempat lain, demo yang mereka berikan akhirnya sampai ke telinga sang produser dan pionir new metal,
Ross Robinson. Walaupun pada awalnya Ross tidak begitu tertarik untuk mendengarkan demo ini, tapi berkat pacarnya yang selalu memaksa dan setelah untuk kesekian kalinya Fred menghubungi mereka, akhirnya Ross setuju untuk memproduseri Limp Bizkit dan meminta mereka untuk segera melakukan proses rekaman di Indigo Ranch Studio di Malibu, California. Ya, singkat cerita, setelah jadwal disusun, mereka pun segera berangkat ke California untuk mulai merekam debut album mereka. Tapi tanpa mereka ketahui, ini adalah perjalanan yang sangat berat. Perjalanan yang hampir saja merenggut nyawa para member Limp Bizkit. Di waktu lain, pada menit-menit terakhir, Wes Borland malah memutuskan untuk keluar dari band ini. Dikabarkan, setelah beberapa masalah kreativitas yang terjadi antara Wes Borland dan Fred Durst, hubungan mereka menjadi panas, yang mengakibatkan Wes marah dan memutuskan untuk mundur dari Limp Bizkit. Dan mau nggak mau, Limp Bizkit harus berangkat ke Malibu tanpa kehadiran Wes. Dari Jacksonville ke Malibu, California, di mana Indigo Ranch Studio berada, bukanlah jarak yang dekat. Butuh waktu sekitar 36 jam untuk sampai ke lokasi melalui perjalanan darat. Dan jika sang sopir kelelahan dan mengantuk, akan berakibat fatal bagi dirinya dan para penumpang. Dan inilah yang terjadi dengan Fred dan teman-temannya. Akibat sopirnya yang mengantuk, van yang ditumpangi oleh Fred mengalami kecelakaan beberapa kali. Bahkan, van ini sempat terbalik dan salah satu penumpang mengalami patah tulang punggung akibat terlempar keluar jendela. Tapi karena kemauan yang keras, kecelakaan yang boleh dibilang cukup fatal ini nggak menghentikan perjalanan mereka. Fred malah melihat kejadian ini sebagai kesempatan kedua. Ya, kesempatan kedua bagi Wes Borland. Dan singkat cerita, setelah Wes Borland bergabung kembali yang juga sempat diwarnai dengan ketegangan di antara personil akibat kecelakaan, proses pembuatan dan perekaman album ini pun berhasil terlewati. Album yang berjudul $3 Bill ini dirilis pada tanggal 1 Juli tahun 97. Pastinya, album yang dibuat dengan kasar dan penuh emosi ini akan menjadi sebuah batu loncatan bagi Limp Bizkit untuk langkah mereka selanjutnya. This song is called Counterfeit. Ya, tapi jalan menuju sukses bukan hal yang gampang, termasuk perjalanan Fred Durst dan teman-temannya. Selain mendapat banyak kritikan dari para kritikus dan bahkan sesama musisi karena sikap dan mulut Fred Durst, Limp Bizkit semakin dicap sebagai band penuh kontroversi dan bermasalah setelah mereka menyuruh dan membayar sebuah stasiun radio di Portland untuk memutarkan lagu Counterfeit. Walaupun banyak mendapat kritikan gara-gara cara yang disebut dengan payola ini, tapi lambat laun nama Limp Bizkit mulai dikenal oleh kalangan musik. Dan setelahnya beberapa purtun dijalankan dalam rangka promosi album dan band mereka. Sekali lagi, cara yang tidak biasa dilakukan band ini untuk memperluas basis penggemar mereka. Salah satunya dengan cara menggratiskan tiket untuk para penonton wanita saat mereka mengadakan konser di Kamboja. Dan kontroversi album ini ditutup dengan single kedua yang berjudul Faith, yang akhirnya menjadikan nama Limp Bizkit semakin menjadi sorotan bagi para kritikus sekaligus penikmat musik. This song is dedicated to the women across America. Walaupun di satu sisi Limp Bizkit boleh dibilang cukup berhasil mengaransemen lagu ini, tapi cacian dan berita miring lain tak bisa mereka bendung. Termasuk dari sang penyanyi original lagu ini, George Michael, yang mengatakan kalau dia nggak begitu suka dengan apa yang telah dilakukan band ini terhadap lagunya. Setelah sempat beristirahat sebentar, mereka kembali mulai meramu materi untuk album kedua. Dan kali ini, anggota lain membebaskan Fred dan DJ Lethal untuk mengeksplor gaya hip-hop mereka dengan tujuan agar lebih berbeda dengan seniornya, Korn.
Dengan seorang produser yang bernama Terry Date, Significant Other pun dirilis pada tanggal 22 Juni tahun 99. Album ini dibuat dengan lebih banyak memasukkan pengaruh metal dan hip-hop, dengan lagu-lagu yang lebih melodis. Dan album ini dianggap sebagai album yang akhirnya membawa Limp Bizkit ke tingkat kesuksesan baru. Mereka pun mulai hadir di sampul majalah musik, dan mulai dikerumuni untuk dimintain tanda tangan. Ya, seiring dengan kesuksesan yang mereka raih, kejadian mengerikan lain pun seakan gak berhenti mengikuti mereka. Pada tanggal 22 sampai 25 Juni tahun 99, diadakanlah sebuah acara musik yang bernama Woodstock 99. Di mana para pecinta musik dari segala penjuru bisa menyaksikan para bintang kelas dunia secara langsung bermain di hadapan mereka. Woodstock yang diadakan di bagian utara New York kali ini tidak berjalan sesuai harapan dan bahkan menjadi mimpi buruk dalam sejarah perhelatan musik dunia. Kurangnya fasilitas dan akomodasi yang juga tidak memadai menjadikan festival dengan topik Love and Peace ini menjadi bencana besar. Tindak kekerasan, perampokan, perusakan, dan pelecehan pun tidak bisa dihindarkan. Limp Bizkit yang bermain pada tanggal 24 setelah didahului oleh beberapa senior mereka, mendapat sorotan karena beberapa kalimat Fred yang dianggap memprovokasi. Alright, hey, let's play a little jam for all the ladies. Terlepas dari semua masalah dan kontroversi yang menimpa mereka, album Significant Other tetap berada di nomor 1 di tangga lagu Billboard, dan Limp Bizkit juga menjadi headliner dalam Family Values Tour tahun itu. Di tahun 2000, sebuah nama album diumumkan oleh Fred Durst. Ya, mungkin kalau diartiin ke dalam bahasa Indonesia, judul ini nggak terdengar terlalu aneh. Atau mungkin ada yang ahli bahasa slang Amerika bisa tahu maksud dari kata-katanya. Ya, cuman, album yang diberi judul Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water ini sampai dikira bercandaan sama pers Amerika pada waktu itu. Walaupun kedengarannya memang fiksi, tapi kata-kata Chocolate Starfish ada hubungannya sama anus katanya, dan ya, ini Fred Durst. Dan orang-orang sering memanggilnya dengan sebutan asshole. Tapi, sementara itu masalah-masalah lain tetap mengiringi band ini di setiap penampilan mereka. Mulai dari penampilan mereka di Dysfunctional Family Picnic yang mengawali permasalahan Fred dengan Scott Stapp, sampai penampilannya yang dikritik habis-habisan di acara 2000 MTV Video Music Awards yang menampilkan Limp Bizkit bersama Christina Aguilera. Tapi, kontroversi justru menjadikan Limp Bizkit dan album Chocolate Starfish mereka langsung nongkrong di posisi 1 Billboard 200 dan terjual sebanyak lebih dari 1 juta kopi pada minggu pertama dirilis. Ya, cuman sepertinya di satu sisi masalah seakan-akan gak berhenti menghampiri band ini. Dan kali ini, salah satu dari fans mereka harus kehilangan nyawa. Para pecinta musik pastinya nggak asing dengan sebuah perhelatan musik besar yang bernama Big Days Out. Perhelatan musik besar yang diadakan di Australia ini menjadi acara tahunan yang selalu ditunggu-tunggu para pecinta dan penikmat musik di sana. Mulai dari rapper hingga rocker ikut memeriahkan pesta musik tahunan ini. Pada tanggal 26 Januari tahun 2001, Limp Bizkit akan menjadi headliner di acara Big Days Out 01 di Olympic Park, Sydney. Ya, lapangan besar ini diisi dengan beberapa panggung di hadapan para penonton. Ya, singkat cerita, setelah penampilan Rammstein, para penonton pun berpindah posisi ke panggung sebelah. Ya, pada saat itu, jam menunjukkan pukul 21:15 alias jam 9 malam. Saat itu, Limp Bizkit memulai lagu pertama mereka. Kerumunan penonton yang masih terbawa suasana setelah set sebelumnya seakan ingin melampiaskan emosi mereka bersama Limp Bizkit. Kerumunan yang melakukan crowd surfing dan gelombang moshpit pun tak bisa dihindarkan. Walaupun sempat beberapa kali berhenti untuk mendinginkan suasana, tapi penonton terlanjur tak terkendali. Hingga
mengakibatkan salah satu fans mereka menegang nyawa akibat kekurangan oksigen. Realizing the severity of the situation, yell at the band to stop playing. And Durst sees or hears something he doesn't like from one of the security guards. "What did you say, you punk motherfucker?" he says. "What did that big faggot beside you say? This punk right there." Ya, singkat cerita, setelah sempat membawa masalah ini ke jalur hukum, ya sepertinya Fred lolos berkat pengacaranya yang bernama Ed McPherson. Tapi, sepertinya masalah belum selesai bagi Limp Bizkit. Dan kali ini, mereka harus rela kehilangan salah satu anggotanya. Pada bulan Oktober tahun 2001, Fred merilis sebuah pernyataan di situs web mereka bahwa Limp Bizkit dan Wes Borland telah memutuskan untuk berpisah secara damai. Baik Limp Bizkit dan Wes akan terus mengejar karir musik mereka masing-masing. Keduanya saling mendoakan yang terbaik untuk semua usaha mereka di masa depan. As you know, Wes, our guitar player, left the band like a moron. So what we had to do was travel the country, and we traveled the United States to find a new guitar player. Ya, tapi pada saat itu pastinya berita simpang siur tentang permasalahan antara Wes Borland dan Fred Durst menjadi hangat. Dan beberapa spekulan mengatakan kalau Fred bermasalah dengan penampilan Wes Borland, sehingga Fred agak cemburu dengan perhatian yang didapat oleh Wes Borland. Dan sementara itu, Ross Robinson sendiri sempat menyatakan kalau Wes Borland tidak lagi tertarik dengan uang. Dan saat diwawancara oleh Metal Injection, Wes Borland mengatakan bahwa ia tidak tahan lagi berada di band tersebut. "Saya rasa saya berhenti 2 kali, namun yang paling utama adalah ketika saya merasa saya tidak tahan lagi. Saya tidak bisa mengalami kegilaan seperti ini lagi," katanya. Dan untuk mencari gitaris pengganti, Fred Durst mengadakan audisi secara besar-besaran. Sebuah kontes yang diberi nama Put Your Guitar Where Your Mouth Is. Kontes ini digelar dalam rangka pencarian gitaris baru, tapi sebuah isu membuat audisi ini menjadi ricuh. Seorang gitaris yang bernama Mike Henderson, yang juga merupakan salah satu gitaris yang mengikuti audisi tersebut, mengatakan bahwa acara tersebut tidak lebih dari sekedar aksi publisitas. Fred Durst tidak berniat merekrut gitaris baru, katanya, dan semuanya dimaksudkan untuk menjual produk dari Guitar Center. Gak tahu ya, Guitar Center? Ya, walaupun Fred dan para anggota Limp Bizkit lain masih berharap Wes Borland akan kembali ke Limp Bizkit, tapi akhirnya mereka mengajak gitaris yang bernama Mike Smith dari band yang bernama Snot untuk menggantikan posisi Wes. Setelah sebelumnya, Fred membagikan alamat email Wes Borland kepada para fans agar bisa membujuk Wes kembali ke Limp Bizkit. Tapi Wes mengaku kalau banyak dari para fans yang melarangnya untuk kembali bersama Limp Bizkit. Ya, ada yang ngikut email juga nggak? Dan bersama Mike, Limp Bizkit menghadirkan album Result My Very yang dirilis pada tanggal 23 September tahun 2003. Sebuah album yang boleh dibilang sangat jauh berbeda dari album-album mereka sebelumnya. Tapi, walaupun saat itu berstatus sebagai gitaris di Limp Bizkit, Mike Smith hanya mengisi beberapa track di album ini. Sisanya diisi oleh Fred dan beberapa gitaris tamu. Ya, sebelum perilisan Result My Very, beberapa masalah menyangkut Fred juga muncul ke ranah publik. Mulai dari gosip hubungannya dengan Britney Spears, hingga sebuah kejadian pada bulan Juli tahun 2003 yang membuat Limp Bizkit dituntut karena pelanggaran kontrak, karena tidak menyelesaikan pertunjukan. Ya, jadi ceritanya Limp Bizkit ikut berpartisipasi di Summer Sanitarium Tour bersama Metallica. Jadi, pada hari H dan tanpa sepengetahuan band ini, seorang penyiar radio lokal yang bernama Menko Mahler mengejek Fred Durst dan menyuruh para pendengar yang menghadiri konser tersebut untuk menghina Fred dan melemparkan sampah ke arahnya. Alhasil, pada saat konser berlangsung, kerumunan penonton pun meneriakkan "Fuck Fred Durst" sambil melemparkan sampah ke panggung. Karena nggak terima, akhirnya emosi Fred meledak setelah 6 lagu. Dia melemparkan mikrofon ke bawah dan turun dari panggung. Tapi kabar baik datang dari band ini pada bulan Agustus tahun 2004. Mereka mengumumkan kalau Wes Borland kembali bergabung bersama band. Dan tanpa menyia-nyiakan momen ini, pada tanggal 2 Mei tahun 2005,
Limp Bizkit merilis sebuah EP yang berjudul The Unquestionable Truth Part 1. Album ini dinilai lebih berat dari album-album mereka sebelumnya. Dan boleh dibilang, lirik-lirik yang dimuat juga lebih serius dari album-album sebelumnya. Mulai dari politik, kejahatan masyarakat, sampai isu propaganda. Dan Fred mengaku kalau saat pembuatan album ini, dia terpengaruh oleh Rage Against the Machine. Dan setelah perilisan album ini, Limp Bizkit memutuskan untuk vakum sementara waktu. Dan 4 tahun kemudian, sebuah tur yang bernama Unicorns and Rainbow Tour menandai kembalinya formasi klasik Limp Bizkit. Mereka juga mengumumkan kalau mereka mulai merekam album baru. Dan album ini diberi judul Gold Cobra. Setelah sebelumnya, mereka merilis sebuah single yang berjudul Shotgun. Dan Gold Cobra sendiri dirilis pada tanggal 28 Juninya. Ya, tapi entah karena penjualan yang gak sesuai atau mungkin ada hal-hal lain yang menurut mereka kurang pas di hati, ya elah. Limp Bizkit memutuskan untuk melepaskan diri dari Interscope Records. Dan pada saat perilisannya, Gold Cobra hanya mencapai posisi 16 di Billboard 200. Setelah sempat mengunjungi Australia lagi pada bulan Februari tahun 2012, permasalahan kembali terjadi. DJ Lethal dan John Otto diduga melakukan penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang cukup mengkhawatirkan, yang mengakibatkan DJ Lethal dipecat dari band. Walaupun sudah sempat meminta maaf melalui Twitter, tapi Lethal nggak diizinkan untuk kembali ke band. Ya, wajar ya, kalau Fred Durst nggak mau DJ Lethal balik lagi ke Limp Bizkit gitu. Soalnya, menurut pengakuannya Fred sendiri, dia nggak pernah menggunakan narkoba dan sejenisnya. Singkat cerita, setelah sebelumnya menandatangani kontrak dengan Cash Money Records, sebuah album yang bernama Stampede of the Disco Elephant mulai digarap. Ya, tapi entah apa alasannya, album ini tidak pernah dirilis, kecuali beberapa single setelahnya, termasuk single yang berjudul Ready to Go featuring Lil Wayne. Dan setelah merilis single yang berjudul Endless Slaughter pada tanggal 1 Agustus tahun 2014, Limp Bizkit juga memutuskan untuk meninggalkan Cash Money Records pada tanggal 26 Oktobernya dengan alasan visi misi yang sudah berbeda. Ya, dan dengan tanpa kejelasan tanggal rilis pasti dari album Disco Elephant, band ini tetap melanjutkan jadwal tur sambil terus membuat musik di studio, termasuk sebuah pertunjukan di Inggris bersama Korn di tahun 2016. Setelah sempat ditinggal sebentar oleh Sam Rivers gara-gara kondisi kesehatannya, pada tanggal 17 Maret tahun 2018, Limp Bizkit memberi kejutan kepada para fans mereka dengan kembali menghadirkan DJ Lethal di festival Storm the Gates di Auckland, Selandia Baru. Dan setahun kemudian, pada tanggal 8 Juli tahun 2019, mereka memainkan lagu baru yang berjudul Westoid di Paris. Ya, jadi sepertinya album Stampede of the Disco Elephant ini makin gak jelas akan dirilis kapan ya. Bahkan sampai album Still Suck dirilis pada tanggal 31 Oktober tahun 2001. Album Gajah Disco ini ya belum rilis-rilis juga. Dan setelah mau nggak mau beristirahat selama masa pandemik, selanjutnya berita terkait band ini berupa masalah medis. Ya, umur ya. Ya, akibatnya mereka membatalkan tur mereka di Eropa karena Fred Durst harus menjalankan pemeriksaan medis dan tidak diizinkan untuk ikut tur atas saran dokter. Dan saat ini, Limp Bizkit sedang melakukan serangkaian tur Amerika Utara yang bernama Loserfield Tour 2024. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.